Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Irham Nasution. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 7 bab 1 Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita pertama menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Kedua, menjelaskan pengertian hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Tiga, membuat peta konsep tentang pengertian hadis dan fungsinya terhadap Quran, dan menjelaskan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, serta menunjukkan sikap semangat dalam mengamalkan ajaran Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Quran Surah An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita membahas tentang hukum tajwid mengenai alif lam. Alif lam itu terbagi dua. Satu namanya alif lam samsiyah. Ini dibaca dengan memasukkan suaranya ke dalam huruf setelahnya, sehingga bunyi huruf alif lam menjadi lesap atau lebur. Jadi huruf alif lam samsiyah ini berjumlah 14, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Contohnya Rahman. Nah, ini kan alif lamnya ada tapi dileburkan, alias tidak disebut, tidak dibaca. Nah. Kemudian as-sama'i, nah, dibaca as-sama karena alif lam bertemu dengan huruf sin. Jadi tidak dibaca alif lamnya, lewatkan saja. Sedangkan yang kedua alif lam qamariyah. Ini kebalikan dengan samsiyah. Alif lam qamariyah harus dibaca secara jelas atau izhar. Nah, jadi alif lamnya itu memang dibaca, alias dimatikan, disukunkan. Hurufnya ada 14. Abaghi hajjaka wa khob akimah. Nah, singkatannya ya. Abaghi hajjaka wa khob fa'aqo ya maha. Contohnya alhamdulillah. Ini kan alnya ini disebut, itulah dia alif lam qamariyah. Nah, dimatikan tadi, tak disebut dia. Tak dibaca. Kemudian ini al-maghdubi, ya disebut dia. Kita lanjut, kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi kandungan surah yang kita baca tadi, setiap orang beriman wajib untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan pemimpin. Pemimpin ini adalah seperti kita presiden ataupun ulil amri ya. Kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan mengikuti ajaran Al-Quran, dan ketaatan kepada Rasulullah diwujudkan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketaatan kepada ulil amri, pemimpin pemerintah maupun ulama, wajib dilakukan selama kebijakan mereka tidak bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Apabila umat Islam berbeda pendapat atau berselisih dalam urusan agama, mereka harus mengembalikannya kepada panduan Al-Quran dan hadis. Kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 64 yang kita baca tadi, ini adalah kandungannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan hal-hal yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini berfungsi agar manusia dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana yang salah. Al-Quran diturunkan sebagai tuntunan menuju jalan yang benar, serta menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang yang beriman. Apa itu Al-Quran?
Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Diambil dari kata qara'a, berarti membaca. Sedangkan secara definisi sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, terpercaya, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Kemudian apa itu hadis? Hadis itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khabar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Sunnah itu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis itu perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khabar, sesuatu yang berasal atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selain. Kemudian athar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Jadi intinya hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah SAW. Itu adalah hadis ataupun sunnah. Apa fungsi hadis? Fungsi hadis yang pertama adalah bayan at-takrir. Nah, ini disebut dengan bayan ta'lid atau bayan al-isbat. Bayan takrir ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Quran. Kemudian fungsi yang kedua, bayan tafsir. Nah, bayan tafsir ini artinya adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti ada ayat-ayat yang umum, mutlak tidak mempunyai batasan, dan am. Sehingga fungsi hadis ini memberikan perincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis, pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Kemudian yang ketiga, bayan tasyri'. Bayan tasyri' ini adalah memberikan kepastian hukum Islam tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Kemudian bayan nasakh ini secara berarti membatalkan atau menghilangkan, memindahkan dan mengubah, membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Jadi itu adalah fungsi hadis. Kemudian perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Jadi kita harus, setiap orang beriman itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setiap orang yang beriman itu harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Dan ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, hendaknya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyelesaikannya. Keempat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami terjemahannya, serta mempelajari kitab-kitab tafsir. Membaca buku-buku membahas tentang hadis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan guru atau orang yang memiliki ilmu tentang bacaan maupun kandungan Al-Quran dan hadis. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila menginginkan PPT ini, dapat di-download di deskripsi di bawah ini. Ada link, disitulah bisa di-download. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.